Sampean menghindar dari keinginan tidak bisa. Tapi kita harus hati-hati agar keinginan yang kita punya tidak menyeret kita pada yang tidak digendaki diri kita. Ini keimanan, zikir yang banyak, sholawat yang banyak kepada Rasulullah, sehingga keinginan yang keluar dari pikiran tidak membawa kita lari kepada sesuatu yang tidak dikehendaki Allah dan Rasulullah. Itu aja. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Makanya mursyid itu tidak gampang. Kalau yang saya rasakan dan saya alamin, tidak tahu. Cuman saya ketemu dengan pakar-pakar thariqah yang pertama itu, Syekh Sadili, semuanya saya ketemu itu memang seperti yang saya rasakan. Cuman mereka tanggung jawab, entah Syekh Tijani, entah Syekh Sadili, itu tanggung jawab kalau tidak dirubah pelajaran thariqahnya. Itu beliau. Bukan karena zikirnya itu satu yang menjadi dari guru thariqah sampai huru hakikat itu satu. Sebetulnya kalimat la ilaha illallah aja. Untuk mengakui bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan Allah itu adalah pencipta langit dan isinya. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menciptakan langit dan isinya kecuali Tuhan kita yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Yang lain itu ada setelah adanya alam. Coba aja ayat apa yang bisa menunjukkan ada Tuhan yang lahir sebelumnya alam ada. Tidak ada. Walaupun kitab Injil, kitab apa aja itu tidak ada yang menerangkan tentang, walaupun di Hindu tidak ada. Yang ada setelah alam ada, baru ada yang seperti itu. Makanya bukan Tuhan kita yang benar, enggak. Saya tidak akan menyalahkan dan tidak akan menafikan agama, enggak. Ini perbandingan dari kalimat la ilaha illallah. Setelah itu bukan cuma kalimat la ilaha illallah, dikokohkan dengan kalimat la ilaha illa ana. Kalau la ilaha illa ana, maka kita sebagai makhluk harus ada zikir di sebelumnya la ilaha illa anta. Harus ada pengakuan biar hubungan antara makhluk dan khalik itu seperti ini, ngepres la ilaha illa anta. Maka kita itu harus memuji tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Lalu apa jawaban Allah? Iya, tiada ada Tuhan selain saya, kata Allah. Lalu dengan prinsip seperti itu Allah memerintahkan fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Menyarankan kepada kita yang punya raga kotor ini agar selalu bersujud, bersolat kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Ini ahli-ahli tafsir yang paham-paham seperti ini. Cuman kan harus dipecahkan, saya ditafsirkan agar menjadi kalimat yang indah. Karena menafsirkan Al-Quran itu tergantung dari sifat dari keilmuannya dan tingkat kerohaniannya. Makanya sampean itu diajarin nanti kalau zikir saya mau mulain, sampean itu bisa merasakan bahwa sampean sedang dilihat oleh Allah. Cuman jangan menggambarkan dan membayangkan Allah, tidak boleh. Tapi merasakan aja bahwa sampean sedang dilihat oleh Allah. Mau sampean dalam keadaan seperti apa, Allah sudah menikmati sampean dan mendengarkan sampean. Apa yang sampean agungkan kepada Allah sudah mendengar dan melihat sampean. Mau seperti apa terserah. Karena zikir itu nanti ada dua, ada yang wajilat qulubuhum, ada yang merasa diawasin oleh Allah. Ini rasa malu, tingkatannya merasa malu. Rayu Allah, merayu Allah lewat rasanya sampean sendiri. Terserah, wong zikir itu tergantung dari kita, cara mempersembahkannya kepada Allah. Dipaksa sampean ngikut saya, tidak mungkin sampean mau, karena tingkatannya kan tidak sama, tingkatan rasanya.
Cuman sampean harus ngasih sesuatu yang terindah kepada Allah, sesuai dengan tingkat kemampuan diri kita masing-masing. Ini yang perlu ditanamkan dalam jiwa kita, ditanamkan kepada anak cucu kita, agar iman itu, keyakinan itu didahulukan sebelum pekerjaan. Kalau kita sudah merasa diawasin Allah, mau berbuat apa saja, pasti kita itu lewat ikhtiar, hati-hati. Karena ada perhatian khusus yang kita rasakan dari Allah sendiri. Tidak gampang kita pelinat-pelinot. Ya kalau kita merasa tidak diperhatikan, ya tidak tahu juga. Kan di situ, di saat kita tidak merasa diperhatikan oleh Allah dan Rasulullah, di situlah peran kita, peran iblis, perang hawa nafsu untuk belok. Sampean tinggal pilih, mau menunggangi hawa nafsunya sendiri atau sampean ditunggangi hawa nafsunya. Karena hidup itu memang berjalannya ada dua. Kalau yang Rasulullah itu Mi'raj, memang yang dikendarai itu hawa nafsunya. Makanya tidak salah kalau di dalam kitab itu Burak adalah kuda yang mukanya perempuan, belakangnya kuda, terbang lagi. Ya karena memang hawa nafsunya yang jadi kendaraan Rasulullah. Kalau kita bukan Bu, tapi hantu. Karena hawa nafsu yang membawa kita. Kita punya pikiran, tapi kita yang dipikirkan oleh pikiran. Kalau Rasulullah wajar wanita cantik karena mutmainnah, membayangkan mutmainnah di depan, amarah di belakang. Yang cepat seperti kilat. Hawa nafsu. Keinginan yang membawa, yang punya keinginan ini cepat seperti kilat. Kita keinginan yang membawa kita, ya tidak bisa. Bukan menunggangi keinginan, tapi kita ditunggangi keinginan. Akhirnya perang. Bisa perangnya jadi suami istri nanti, karena keinginan selalu meracuni pikiran. Nah, hanya orang yang beriman sehingga keinginan yang kita keluarkan dari pikiran itu tidak menjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Hati-hati, Bu. Karena ini memang sulit. Sampean menghindar dari keinginan tidak bisa. Tapi kita harus hati-hati agar keinginan yang kita punya tidak menyeret kita pada yang tidak dikehendaki diri kita. Ini keimanan, zikir yang banyak, sholawat yang banyak kepada Rasulullah, sehingga keinginan yang keluar dari pikiran tidak membawa kita lari kepada sesuatu yang tidak dikehendaki Allah dan Rasulullah. Itu aja. Belajar berpikir, apa ini keinginan bagus apa enggak? Ini ikhtiar namanya. Di saat akan membawa diri kita untuk lepas kepada Allah, jangan terlalu masuk. Jangan dikuasai hawa nafsu. Karena hawa nafsu adalah keinginan, tapi kan kita bisa memilah dan memilih. Nafsu yang baik dan tidak baik sampai enggak udah tahu sendiri, bukan saya. Masa saya harus mengajari yang baik dan tidak baik? Sampean itu lebih baik dari saya. Pakaiannya lebih bagus sampean, saya pakaian hitam, sampean putih. Putih itu lambang kesucian, semoga suci dengan hatinya. Cuman saya harus pakaian hitam, tapi hati saya lebih baik dari pakaian saya. Itu jawaban saya. Walaupun saya pakaian hitam kan mampu memberikan tausiah yang membawa sampean hidup lagi dan bangkit lagi jiwanya untuk dekat kepada Allah. Kan tidak harus putih juga kan. Tapi sampean kalau pakai hitam pasti dibicarakan sama orang lain karena tidak sama, dilihat kayak gini loh. Kok banyak jemaah saya yang lihat saya, padahal pakaiannya yang tidak sama. Kalau sudah tidak sama jemaah saya, berarti otomatis pikirannya terracuni oleh keinginan itu sendiri. Akhirnya sampean fatal sendiri kan. Jadi kalau jemaah harus sama putih, kiainya biasa dibralu, karena mampu menenggelangi jubahnya, walaupun hitam, tapi kan di dalam bukan hitam. Makanya saya ngasih tausiah seperti ini agar sesuatu yang dilihat hitam tapi putih, biar sampean tidak kena tipu muslihat. Karena pakai cadar, setelah dibuka nangis. Kenapa nangis? Karena hidup di alam yang tidak pernah ada katanya. Hidup di sini tapi penderitaannya di sana, Bu. Akhirnya nangis kan. Pernah saya punya tamu seperti itu soalnya, Bu. Semoga jemaah saya tidak seperti itu. Yang selamat dunia akhirat.
Ya kan kadang orang itu nangis, kenapa nangis? Saya tuh walaupun kumpul dengan orang lain, tapi jiwa saya tidak di sini katanya, di sana katanya. Membayangkan kumpul dengan orang lain, akhirnya nangis. Dia kok tidak menangis terus, bisa berhenti kalau air matanya sudah habis katanya. Saya itu jadi tertawa juga yang seperti itu. Pernah saya, yang seperti yang saya bilang tadi, cuman beda. Ini dalam penderitaan. Sampai cuman yang nyambung dengan saya. Dengan orang lain tidak ada. Berkerumunan dengan orang banyak, cuman hidupnya perasaannya tidak dengan orang lain katanya. Hidup dengan tidak orang yang di sekitarnya, bukan Bu, tapi dengan orang lain berdua katanya. Wah, hebat juga orang ini. Cuma ilmu semoga tidak terjadi pada kita semua. Nangis karena menderita. Saya nggak tanya sama saya, yang salah sama saya itu apanya Kiai? Saya tertawa. Oh, yang nanya orang yang salah. Yang salah sampean itu jiwanya, karena terlalu dilepas. Saya jawab, mau tanya, yang jiwa seperti ini, rasa yang seperti ini, yang saya miliki ini apa? Yang salah sama saya, sampean terlalu melepas jiwanya mengikuti arah jalan pikirannya, sehingga sampean tidak mampu imannya mengembalikan rasa itu sendiri untuk masuk pada jiwa ketenangan lagi. Akhirnya liar Bu. Sampean membayangkan hidup seperti dengan Pak Bambang, tapi di puncak berdua di villa, padahal hidupnya di sini. Akhirnya saya sampean nangis, bayangannya di sana, kayak gitu. Ini kan bahaya. Nyata sudah iblis yang masuk, keimanannya terlacuni. Semoga jemaah saya yang dirahmati Allah tidak terjadi hal-hal semacam ini. Seberat apapun cobaannya, semoga tidak meracuni imannya, sehingga pikiran dan rasa yang ada di dalam diri jemaah saya tetap berkumpul laga dan lahir dan batin. Ini kalau tidak kumpul bahaya. Ngumpulnya dengan kiainya tapi perasaannya di rumah. Ini kan tidak nyaman. Kalau di sini ya di sini bersama saya, Bu. Kalau zikir bersama gitu. Takut ada jemaah saya ngumpulnya di sini tapi perasaannya di rumah. Membayangkan orang tuanya, jangan seperti itu pecah namanya. Lah disitulah cobaan iman yang banyak masuk. Iblis masuk lewat hawa nafsu. Saya dikasih pelajaran seperti ini oleh Allah lewat tamu yang ke rumah saya untuk disampaikan kan, agar ini tidak terjadi dari jemaah saya. Saya akan mendoakan kalian semua agar selamat dari hal-hal seperti ini. Cuman doa saya tidak akan cukup kalau sampean juga tidak bertindak. Nah, jadi harus ada keserasian. Biar sampean tetap nyaman dalam keadaan apapun. Nikmatin hidup ini, Bu. Satu kali. Nanti sampean kalau meninggal bukan mulut yang bicara, tapi tangannya yang bicara. Berarti ini kan tidak fungsi. Fungsinya sekarang karena kita hidup bersama dengan Allah, sehingga suara yang keluar itu dari mulut. Kalau besok kan bukan mulut yang bicara, tangan yang bicara. Padahal tangan tidak punya mulut, tapi bisa bicara. Saya tidak bisa membayangkan kalau sesuatu yang tidak bisa bicara ternyata bicara. Betapa bahagianya besok tangan bisa bicara di hadapan makhluk lain, Bu. Umpamanya contoh, sampean bisu sekarang. Lalu ada dokter yang bisa membuka kebisuan kita. Kita kan bahagia karena bisa bicara satu sekaligus. Sama, tangan ini tidak pernah bicara, cuma ngikut aja. Ternyata besok di alam barzah lalu bicara. Bahagianya. Saya terlalu diracuni oleh mulut katanya. Dulu tidak bisa bertindak, tapi kalau sekarang saya yang akan bicara. Akhirnya apa? Kita itu dijerumuskan oleh diri kita sendiri. Karena antara ucapan dan pikiran itu pasti serasi. Mau bohong bisa, mau jujur bisa. Hati-hati. Karena ini tindak pidana, Bu. Besok, bukan sekarang. Kalau di akhir itu kan pidana, Bu. Akhirnya sampean dipenjara oleh sampean sendiri. Kita itu dipenjara oleh diri kita sendiri. Makanya semoga malam ini adalah pertemuan yang sangat indah, yang sangat meyakinkan
Dan semoga jemaah saya itu bertambah imannya, bukan bertambah jemaahnya. Saya tidak mengharap jemaah saya itu bertambah, tapi saya mengharap jemaah saya bertambah imannya, selalu bertambah imannya. Karena orang iman itu akan diuji oleh orang yang iman juga. Cuman tentang keimanan itu tidak sama. Wajar kalau orang Malang diusir sama orang Malang, itu wajar, Bu. Tidak asing memang. Diusir, jadi pikiran itu diusir oleh orang ahli zikir itu biasa, Bu. Jadi kita itu jangan stres karena diusir, dan orang yang juga tahu tentang kiai dan itu tidak mau sama sampean, wajar, tidak usah sakit hati lah. Ketimbang sampean diusir oleh orang yang tidak kenal sampean, kan semakin parah. Tapi sampean tidak digendaki oleh orang yang kenal sama sampean, bersampean, tapi sampean tidak ada harganya dengan saya, tidak ada masalah. Harganya kurang di mata orang itu, sehingga tidak ada penghargaan pada diri kita semua. Walaupun zikir sudah tidak berguna, padahal itu orang yang kenal sampean. Makanya kita perlu bersyukur kepada Ustaz Sobah dikasih kesempatan untuk duduk bersama-sama bermunajat kepada Allah, berdekatan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ini kita harus bersyukur masih ada jemaah kita yang punya tempat bisa ditempatin kita semua. Sampean doakan Ustaz Sobah semoga dengan istrinya sehat selalu, Bu, dengan anak keturunannya, sehingga tempatnya dikasih sama sampean. Kalau bukan karena sampai nggak ada kesini, saya tanyakan, ini usiran, Bu, usiran dari tempat yang diinginkan. Ini ada di sini. Tapi tidak perlu sakit hati. Sampean ini usiran di sini, usiran. Kita kan dari Madura dan Blitar kan ikut terusir juga setelah jemaah saya yang di Malang terusir. Cuman masih alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan, diberi kenikmatan untuk sama-sama bermunajat kepada Allah.